Baiklah, kami dari kelompok 1 akan presentasikan tugas kami. Saya akan memperkenalkan nama teman saya. Yang pertama Vicky Axelio Damar, Billy Tampilang, dan Michelle Asmuruf. Pengertian sistem komputer. Penjelasannya, yang dimaksud sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Komponen sistem komputer. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yang diantaranya input device atau perangkat masukan, kemudian output device perangkat keluaran, processing device atau perangkat pemroses, terakhir storage device atau perangkat penyimpanan. Software atau perangkat lunak diartikan juga sebagai perangkat lunak, jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya seperti operating system atau sistem operasi, yang merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk memampukan pengguna dengan hardware. Kemudian program aplikasi. Aplikasi program merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Kemudian utility program atau program tambahan merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan, yang disebut juga program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Contohnya data recovery, disk defragmenter, screensaver, backup, dan lain-lain. Programming language atau bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Contohnya seperti PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Brainware, pengguna komputer, yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Penggunaan komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam, yaitu programmer atau merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman sering digunakan, misalnya seperti PHP, Java, Python, C, dan lain-lain. Yang kedua, sistem analis merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau perorangan organisasi dan perusahaan. Seorang sistem analis pun sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian seperti analisis, teknik, manajerial, dan cara komunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Kemudian administrator merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Kemudian ada operator, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer
adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang berguna untuk berbagai keperluan. Saat ini kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmiah yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian, utama yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Memory, Input and Output. Jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer MIS adalah kepanjangan dari Multi Instruction Single Data, yang merupakan arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, komputer MIM adalah kepanjangan dari Multi Instruction Multi Data. Komputer MIP adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Kemudian komputer SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang menggunakan hanya satu buah saja. Kemudian komputer SIMD, jenis komputer terakhir adalah Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Klasifikasi arsitektur komputer menurut von Neumann dan Flynn. Yang pertama, klasifikasi komputer menurut von Neumann memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. Komputer merupakan stored program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn, jumlah prosesor yang digunakan, struktur memori, jumlah program yang bisa dijalankan. Jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Superkomputer. Mesin ini dapat menganalisis dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Mainframe disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user, dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama. Multitasking. Mini komputer adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Personal komputer atau PC adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi pada suatu saat. Jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Yang pertama, tower atau menara, biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif sehingga memenuhi meja. Desktop. Kemudian portable, notebook, subnotebook, palm top. Komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer analog merupakan jenis komputer yang hanya dapat menganalisis dan melakukan perhitungan secara analog. Kelebihannya mudah dioperasikan, tujuan khusus, memiliki fungsi spesifik untuk satu bidang, dapat mempresentasikan besaran yang akan ditampilkan dalam rentang nilai tertentu. Kekurangan yang pertama, tidak tepat universal, hanya bisa digunakan untuk menghitung spesialisasinya saja. Komponen yang cukup rumit, tidak multifungsi, membutuhkan daya yang cukup besar, terkadang sulit untuk melakukan tes data berupa angka. Contoh dari komputer analog: alat pengukur voltase listrik, pengukur gelombang suara, seismograf analog, temperatur udara. Kemudian komputer hybrid adalah gabungan dari kedua jenis komputer analog dan juga digital. Kelebihannya lebih cepat dalam memproses data dibandingkan komputer digital.
lebih tepat dalam proses data dibandingkan komputer analog. Contoh banyak digunakan pada komputer di rumah sakit, penggunaan pada mesin-mesin robot yang sudah terkomputerisasi, PC impian, NEC PowerMate P500 komputer pertama di Indonesia. 6 jenis kategori sistem komputer. Yang pertama, sistem single user dan workstation, sistem multitasking, sistem server jaringan, sistem waktu nyata, sistem kendali embedded control system. Kemudian sistem terdistribusi, distribusi sistem. Sampai di sini video presentasi kami dan akan dilanjutkan dalam bab yang keempat. Baik, kita lanjut dalam bab keempat, pendahuluan. Bab keempat tentang teknologi perangkat keras komputer. Pendahuluan. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, dikirim melalui perangkat keluaran. Perangkat masukan input device digunakan untuk pemasukan data yang akan diproses. Beberapa perangkat masukan yang umum digunakan pada suatu komputer adalah keyboard, mouse, joystick, touchscreen, voice recognition, dan lain-lain. Perangkat pemroses digunakan untuk memproses data yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan. Perangkat keluaran atau output device digunakan untuk menampilkan hasil dikerjakan oleh prosesor. Perangkat masukan input data yang dimasukkan ke dalam memori komputer akan diproses oleh CPU. Output dihasilkan dengan tampilan pada layar monitor atau cetakan hasil pada printer atau dihasilkannya input untuk sistem yang lain. Mouse adalah pointing device yang paling banyak digunakan. Secara fisik mouse juga terbagi atas 4, yaitu mouse serial, mouse PS2, mouse wireless, mouse USB. Space mouse berbeda dari mouse normal karena mempunyai poros X, poros Y, dan poros Z. Space mouse dapat digunakan untuk pengembangan dan memindahkan lingkungan 3D. Kemudian ada keyboard, adalah alat masukan yang pertama dikembangkan untuk PC. Layout keyboard standar menyediakan 104 kunci diatur dalam 4 kelompok, yaitu kunci alphanumerik atau A, Z, 0, 9, kunci lokasi home dan lain-lain. Keypad numerik fungsi kunci F1 atau F12. Secara fisik keyboard terbagi atas 4 bagian, yaitu keyboard serial, keyboard PS2, keyboard wireless, keyboard USB. Ini keyboard berisi sejumlah tombol yang bentuk bermacam fungsi, yaitu CTRL atau Control, Alt, Shift, Numlock, Numeric Keypad. Function keys, Tab, Enter, Cursor, Row. Dan barcode adalah suatu peralatan input yang dirancang untuk tujuan yang spesifik. Contoh aplikasi barcode: supermarket, stock inventory, sistem perpustakaan untuk katalog buku. Penjelasan detail: tiap digit dibuat dari 2 garis hitam dan putih yang berurutan. Tiap digit karakter dapat dipecah ke dalam 7 elemen. Digit dikodekan secara berbeda tergantung right half atau left half dari simbol barcode. Kinerja dari barcode. Tingkat kesalahan relatif rendah, barcode dapat di-scan dengan cepat dan mudah. Cacat garis pada barcode dapat menyebabkan suatu kesalahan. Barcode adalah suatu pola yang mencetak perbedaan ketebalan garis. Sistem memberikan informasi ke dalam komputer dengan cepat dan bebas dari kesalahan, error free.
Kemudian digitizing tablet adalah satu alat penunjuk yang memudahkan untuk memasukkan pekerjaan gambar dan perancangan yang akurat. Joystick. Penggunaan akan amat membutuhkan perangkat ini karena akan memudahkan mereka melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh penggunaan keyboard dan mouse. Touchscreen atau layar sentuh memungkinkan Anda untuk menyentuh jari tangan pada pilihan tombol grafik atau tabel. Like pen adalah pointing device seperti pena dan dihubungkan ke FDU. Magnetic in Character Recognition. Suatu komputer dapat membaca angka-angka dan huruf cetak dengan tinta yang berisi bahan magnetis. Optical Mark Reader dapat membaca informasi dalam bentuk angka-angka atau huruf dan memasukkannya ke dalam komputer. Scanner mengizinkan informasi seperti foto atau teks untuk dimasukkan ke dalam komputer. Hand scanner adalah tipe scanner yang paling nyaman digunakan. Hanya dengan menyentuh pada image yang akan di-scan. Magnetic Reader, alat masukan ini membaca potongan magnetik pada kartu. Smart Card, alat masukan ini menyimpan data dalam suatu mikroprosesor yang ditempelkan pada kartu. Biometrik, autentikasi identitas seseorang dengan pembuktian karakter pribadi. Bagi contoh, fingerprint scanner menangkap kurva dan lakukan sidik jari. Voice data entry, sistem ini menerima kata yang diucapkan sebagai data masukan atau perintah. Contohnya adalah pidato bicara seseorang yang sangat kompleks yang menyertakan penekanan dan ekspresi wajah. Sound capture, dengan penambahan kartu suara atau sound card pada salah satu dari slot ekspansi dari komputer, Anda dapat merekam suara atau musik. Video capture, dengan papan video capture pada salah satu dari slot ekspansi komputer Anda, maka Anda dapat menangkap gambar, video, atau fotografi melalui suatu kamera video. Kamera digital adalah kamera yang mengkonversi foto yang ditangkap secara langsung ke dalam digital image dan menyimpannya secara lokal dalam kamera untuk kemudian dapat dimasukkan ke komputer. Kemudian video kamera. Digital video kamera belum digunakan secara luas dikarenakan file video umumnya berukuran sangat besar dan hanya beberapa menit gambar video yang bisa disimpan. Dan video conferencing, dua atau lebih orang-orang secara terpisah yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data audio dan video. Kemudian Automated Teller Machine atau ATM, mesin bank self-service yang menghubungkan ke host komputer melalui suatu jaringan. Perangkat keluaran, komputer memberikan informasi pada Anda dalam berbagai bentuk. Perangkat keluaran adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Kemudian monitor atau FDU, Visual Display Units atau FDU atau monitor digunakan untuk antarmuka secara visual dengan komputer dan tampilannya seperti sebuah televisi. Monitor adalah peralatan yang memungkinkan komputer untuk menampilkan informasi balik ke pengguna user dalam bentuk teks maupun grafik. Monitor dengan resolusi screen yang lebih tinggi, misalnya 1024x760, membutuhkan ukuran monitor yang lebih besar, yaitu 21. Jika tidak, maka akan kelihatan kecil sekali gambarnya jika ditampilkan dalam monitor berukuran 14, dan juga membutuhkan refresh rate yang lebih tinggi, misalnya 72 Hz, untuk mencegah tampilan gambar pada screen terlihat berkedip-kedip. Secara umum, monitor terbagi atas. Yang pertama, printer. Anda dapat mencetak informasi yang ada dalam komputer ke kertas. Dan robot bisa melaksanakan berbagai tugas sebagai hasil instruksi dari eksekusi yang dimasukkan dalam suatu program. Machine tool, peralatan komputer aided manufacturing atau CAM, digunakan untuk pembuatan berbagai produk. Voice, mempunyai bunyi yang
serasi dalam kaitannya dengan berbagai kesulitan replikasi pidato percakapan manusia yang kompleksitas dan pengucapan kata-kata. Plotter secara prinsip memiliki fungsi yang sama dengan printer. Speaker pada komputer sama dengan fungsi speaker pada perangkat audio sistem. Data proyektor, alat yang mengambil image dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar yang lebih besar. Masih banyak lagi output device yang sering digunakan pada komputer, utamanya pada sistem khusus yang diatur oleh komputer, misalnya pengontrol robot dan lain-lain. Kesimpulannya, komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, dikirim melalui perangkat keluaran. Salah satu definisi perangkat keras menurut Kamus Webster adalah item-item dari peralatan utama atau komponennya yang digunakan untuk tujuan tertentu. Perangkat komputer dibagi atas perangkat masukan, input device digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses. Beberapa perangkat masukan yang umum digunakan pada suatu komputer adalah keyboard, mouse, joystick, touchscreen, voice recognition, dan lain-lain. Segala sesuatu yang Anda dapat lihat dan sentuh pada PC Anda adalah perangkat keras. Daftar berikut menjadikan suatu dasar satuan perangkat keras yang biasanya ditemukan pada PC. Perangkat keras tersebut adalah casing PC, motherboard, power supply, hard disk, drive, floppy disk drive, compact disk drive, digital video disk drive, monitor, CRT, dan LCD. Terakhir, keyboard. Nah, demikianlah presentasi kami. Sampai di sini, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya membaca. Terima kasih.